Halo para trader, saya harap kalian semua dalam keadaan baik. Pada video sebelumnya, saya telah menjelaskan satu setup trading sederhana yang sangat kalian sukai. Banyak dari kalian yang menghubungi saya secara pribadi untuk bertanya, mengapa setup ini begitu bagus? Saya sudah jelaskan bahwa alasannya adalah karena setup ini mengikuti price action. Jadi, di video ini saya akan menjelaskan bagian keduanya. Tontonlah video ini sampai selesai agar kalian tidak melewatkan poin penting yang bisa membuat kalian gagal memahami setup trading ini. Satu hal lagi yang ingin saya sampaikan, kalian bisa lihat di samping bahwa ada publikasi di channel Telegram gratis saya. Jika kalian belum bergabung, silakan klik link yang ada di deskripsi. Dari sana, kalian bisa mengikuti sesi live saya yang benar-benar sepenuhnya gratis tanpa biaya apapun. Cukup join channel dan ikuti sesinya. Kalian bisa belajar sekaligus menghasilkan uang karena yang paling utama adalah kalian harus belajar dulu. Belajar dulu, baru kemudian kalian bisa menghasilkan. Selama kalian belum bisa mandiri, gunakan saja sinyal gratis di channel untuk mendapatkan profit dan mencapai target kalian. Sekarang saya akan segera jelaskan kepada kalian bagaimana cara kerja setup trading ini. Pertama-tama kalian harus menemukan satu pasangan real seperti ini. Kalian bisa lihat ini adalah satu pasangan real. Oke, setelah itu kalian harus melihat bagaimana kondisi pasar. Kalian harus memperhatikan pasar yang seperti ini. Ini disebut pasar ranging. Ranging juga disebut konsolidasi karena artinya adalah konsolidasi artinya pasar bergerak dalam satu tren saja seperti naik lalu turun, naik lagi lalu turun lagi. Inilah yang kita sebut konsolidasi. Oke, sederhana. Sekarang, bagaimana kita bisa melakukan trading di dalam pasar konsolidasi ini? Ini juga sangat penting, jadi pertama-tama kalian harus mengikuti sedikit dari strategi yang sudah saya jelaskan sebelumnya di setup trading sebelumnya. Apa yang harus kalian lakukan? Pertama, tarik garis horizontal, oke, dan tandai dari mana buyer mulai masuk, lalu hapus dari situ. Kita sudah pasang dari sini buyer masuk di angka 22, oke. Lalu kita akan copy garis itu dan tandai di mana buyer sebelumnya masuk. Misalnya kalau kita lihat buyer sebelumnya masuk di sini, dari sini oke. Buyer sebelumnya masuk dari sini, oke, lalu dari sini pasar naik. Ini adalah buyer kita sebelumnya. Kalau kita lihat area sekitar pasar, yang perlu kamu perhatikan adalah ini. Sebelumnya, buyer masuk dari sini dan kemudian low terbaru yang terbentuk di pasar itu adalah area pasar kita yang ini. Sekarang kita harus melakukan trading di dalam area ini saja dan apa yang akan saya jelaskan juga akan saya jelaskan di dalam area ini. Jadi pertama-tama kamu harus melihat bahwa buyer masuk dengan sangat baik di sini. Kita bisa melihat candle hijau di sini dan pertama-tama saya akan melakukan observasi tentang bagaimana saya akan melakukan entry trading. Kalau saya boleh bilang, saya sebenarnya tidak melakukan observasi sebelum melakukan trading. Oke. Jadi kamu pasti melihat candle yang mirip hammer di sini, dan dalam waktu 1 detik saya sudah hampir menempatkan 4 trading ke bawah di sini. Dan alasan saya melakukan trading ke bawah di sini, saya akan jelaskan alasannya. Alasannya sangat sederhana, meskipun agak sulit, jadi kamu harus memahaminya dengan tenang. Pertama-tama, kamu bisa lihat bahwa market naik sampai sini, membentuk wick, lalu turun lagi ke bawah. Jika market menunjukkan candle yang kuat di sini, seperti candle kuat yang bahkan tidak memiliki wick kecil sekalipun, seperti ini. Oke, jika ada candle seperti ini, maka apa yang akan terjadi di sini adalah market akan memberikan satu candle reversal, seperti membuat candle hijau di sini, kan? Oke, tapi apa yang dilakukan market? Market justru membentuk wick dari sini. Oke, kamu bisa lihat ada wick, itu artinya di sini sama sekali tidak ada buyer di market. Itulah sebabnya market akan bergerak untuk menciptakan low baru. Seperti yang tadi saya buat new low di sini, inilah new low kita yang baru saja saya jelaskan kepada Anda. Karena dimanapun seller atau buyer berada, market akan menciptakan new low atau new high di situ. Oke, jadi Anda bisa lihat di market, untuk menciptakan new low, market membentuk satu candle merah lagi. Anda bisa lihat di sini, trade pertama kita ETM. Trade setup akan bekerja dengan cara seperti ini. Jika harga mendekati level dan membentuk wick panjang, kita harus langsung mengambil posisi turun dari sini. Oke,
candlenya sudah tepat. Lalu, bagaimana cara trading di sini? Pertama, amati pembentukan candlenya. Kita akan open posisi sesuai bentuk candle tersebut. Oke, jadi Anda bisa lihat bahwa pada trade ini hanya tersisa beberapa detik sebelum penutupan. Pertama-tama, kita lihat dulu bagaimana penutupannya, apakah berada di atas level. Jika penutupannya berada di sekitar level, maka kamu hanya akan bisa membukukan profit dengan benar jika kamu menggunakan trade setup dengan cara yang tepat. Kalau kamu tidak paham, kamu bisa mengirim pesan ke saya di Telegram. Kamu pasti bisa melihat akun Telegram saya di samping. Ini adalah akun Telegram saya. Di sini kamu bisa bertanya apa saja jika ada pertanyaan atau keraguan. Oke, jadi di sini kita akan mengambil satu trade. Baik. Saya sudah mengambil trade di sini. Saya akan jelaskan alasannya kenapa saya mengambil trade ini. Kamu bisa lihat di sini, di pasar ada satu wick, tiba-tiba di momen terakhir ada entry buyer yang sangat jelas. Di level ini, banyak buyer yang duduk, kamu pasti bisa melihatnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, artinya candle-candle sudah terbentuk dengan baik. Buyer terlihat ingin masuk di detik terakhir. Oke, silakan ambil trade-nya. Wick sudah terbentuk, jadi seperti penjelasan saya, langsung saja buka posisi. Kamu bisa lihat saat wick terbentuk, kita langsung ambil trade. Masalahnya cuma satu, yaitu jika muncul candle error di sini. Seperti apa candle error itu? Kadang pasar membentuknya, contohnya doji yang muncul di detik terakhir. Itulah yang kita anggap sebagai candle error. Jadi, bagaimana jika candle tidak terbentuk di sini? Oke, jadi kamu bisa lihat di sini bahwa trade kita telah di-refund dan di sini kita melihat satu candle error, tapi kita kembali melakukan trade lagi. Kita sekali lagi melakukan trade ke arah atas dan di sini kita melihat satu candle hijau. Pergerakannya sangat tinggi sehingga candlenya terbentuk belakangan, tapi bodinya sudah terbentuk duluan, kamu pasti bisa melihatnya. Oke, baiklah. Kadang-kadang kita juga merasa takut. Di pasar kita tidak perlu panik dalam situasi seperti ini. Jika analisis sudah benar, maka trade juga akan benar. Dalam setup ini, kita menggunakan price action. Kamu bisa melihatnya sendiri, trade dilakukan di zona bias dan trade turun di zona seller. Jadi silakan cek riwayat trade sekali lagi. Oke, jadi di sini kita telah melakukan 4 trade turun, 1 terjadi error. Jadi kita tahu ada error, maka candle berikutnya pasti akan terbentuk. Analisis trade yang kita lakukan tadi menghasilkan trade ITM yang jelas, candle hijau yang sangat kuat terbentuk. Kamu pasti bisa melihatnya di sini. Semua riwayat trade hari ini adalah beberapa trade yang kita lakukan sebelumnya, dan di sini kita melihat satu candle referensi. Maaf, candle itu terbentuk. Oke, untuk recovery-nya kita kembali melakukan trade di sini. Sekarang saya akan menjelaskan lebih dalam lagi dan saya akan menunggu sedikit lagi. Jika kita melakukan trade pada pergerakan mendadak di pasar, bisa jadi akan ada masalah dan kita bisa mengalami kerugian di pasar. Jadi sekarang yang akan saya lakukan adalah bersabar sedikit di pasar sampai pasar menyentuh level ini. Di sini saya bisa melakukan trade, tapi saya ingin menjelaskan kepada kalian, bukan menunjukkan seberapa besar profit yang saya dapatkan. Saya hanya ingin menunjukkan kepada kalian bagaimana kalian bisa mengikuti setup trade baru di pasar, bagaimana cara menggunakannya. Saya sama sekali tidak ingin menunjukkan bagaimana saya mendapatkan profit, berapa banyak profit yang saya dapatkan, atau agar kalian bergabung dengan saya. Saya hanya menjelaskan setup trend di sini, bukan untuk memperlihatkan profit saya kepada kalian, oke? Jadi jika pasar turun di bawah level ini, kita akan menunggu dan bersabar sedikit. Teman-teman, saya sudah sangat lama bersabar dan menunggu di sini dan saya hanya melihat satu hal, pasar masih terus turun.
jadi saya tidak menemukan peluang untuk masuk ke dalam setup trading saya kali ini. Karena itu, saya mengganti pair saya dan saya ingin jelaskan dengan jelas bahwa saya sudah sangat bersabar di sini. Kalian pasti tahu dari sini. Oke, jadi kalau kalian benar-benar ingin trading, kalian harus bersabar seperti yang saya lakukan, tidak masalah. Sekarang kita sudah mengganti pair di sini, dan kalau kita lihat di setup ini, pasar juga sedang dalam konsolidasi, ya, di sini juga sedang konsolidasi. Pasar sedikit, jadi kita bisa mempertimbangkannya di sini. Oke, jadi pertama-tama kita tandai level tertingginya. Jika kita lihat sebelumnya, area di mana buyer atau seller masuk adalah area ini. Oke, jadi kita hanya perlu menandai satu level sebelumnya, yaitu level ini di mana seller masuk, pasar turun, lalu pasar turun lagi. Sederhana saja. Sekarang, kita tandai area di mana buyer masuk. Dan dari sini kita akan sedikit menyesuaikannya, karena di sini pasar sudah ada beberapa buyer yang masuk, jadi kita harus mengcloning area ini agar kita bisa memahaminya dengan lebih baik. Oke, lihat di sini. Dari sini terbentuk level resistance dan buyer mulai masuk. Buyer masuk dari sini, sekarang kita akan mengamati candle ini. Oke, kita akan mengamati candle ini dan melihat bagaimana pasar membentuk candle. Candle yang sedang terbentuk saat ini. Dan jika kamu belum bergabung di channel Telegram saya, kamu bisa join channel Telegram, linknya ada di kotak deskripsi. Dari sana kamu bisa ikut sesi publik dan juga sesi live. Oke, sekarang kita amati candle ini karena langsung masuk pasar dan menempatkan trade itu adalah sebuah kebodohan. Kalau saya bilang, sebenarnya kalau kamu ingin trading, kamu harus sabar dulu. Lihat pasar, pahami dulu, duduk dan pelajari. Oke, setelah itu baru kamu putuskan di mana kamu akan menempatkan trade, bukan asal pasang trade karena link dari grup atau asal pasang trade dari kota. Itu hanya berjudi dan hanya akan menghabiskan modalmu. Jadi, sekarang kita sedang mengamati candle ini. Oke, jadi ada breakout kecil dan setelah itu kita menempatkan trade kita. Baik, jadi ada breakout kecil, setelah itu kita menempatkan trade. Kenapa breakout kecil? Kenapa setelah itu kita menempatkan trade? Maksudnya, apa logikanya? Logikanya sederhana, pasar ingin menganggap level ini sebagai false breakout. False breakout itu seperti apa? Seperti ini, lihat. Pasar melakukan breakout dan kemudian pasar kembali lagi ke atas level ini. Jadi, ini yang kita sebut sebagai false breakout. Ini dianggap sebagai false breakout. Jadi, pasar kembali ke atas level ini dan lagi-lagi membentuk satu candle hijau di sini, seperti yang terbentuk di sini, dan di sini juga terbentuk satu lagi candle hijau. Karena alasan inilah kita menempatkan trade kita di sini, dan kamu juga bisa melihat bahwa pasar mulai bergerak naik sedikit. Pasar sedang mempertimbangkan false breakout, jadi saat ini kita melihat sedikit breakout. Oke, baiklah, jadi ini adalah trade item kita, dan seperti yang bisa kalian lihat sendiri di sini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini teman-teman. Saya harap kalian mengerti penjelasan saya mengenai setup trade baru ini. Jika kalian belum paham, kalian bisa langsung menghubungi saya di Telegram untuk bertanya. User ID saya bisa kalian temukan di bagian deskripsi, jadi silakan hubungi saya dari sana. Sampai jumpa lagi teman-teman, dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini karena saya akan terus membagikan video baru penuh pengetahuan yang membantu kalian memahami pasar dengan lebih baik. Tanpa pemahaman yang benar, kalian hanya akan menebak-nebak saja tanpa arah yang jelas. Jadi, sampai kalian memahami pasar sendiri, kalian tidak akan bisa trading dengan maksimal. Oke, sampai jumpa lagi dan jangan lupa join channel Telegram saya sekarang juga. Oke.